Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, poin yang kedua yang saya sampaikan terkait dengan ini adalah bagaimana kita kemudian mencintai Rasulullah. Bagaimana kita kemudian meneladani Rasulullah. Nah, apa wujud dan bukti cinta kita kepada Rasul? Inilah arahan Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan bagaimana kita memuliakan dan mencintai Rasulullah. Tentu yang pertama adalah kita biasakan bersalawat kepadanya. Bersalawat kepadanya 10 kali, 100 kali, 1000 kali, tidak ada batasan. Perbanyaklah salawat. Nah, karena kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang butuh salawat kepada Nabi bukan Rasulullah. Kita yang butuh salawat kepada Nabi. Karena Allah akan bersalawat setiap kali. Sekali kita bersalawat, Allah bersalawat 10 kali kepada kita. Yang kedua adalah ketika kita mendengarkan nama Nabi disebut, maka kita pun harus kemudian menjawabnya. Karena kata Rasulullah, "Al-bakhilu man dzukirtu alaihi walam yusalli alaihi." Barang siapa yang mendengar, orang bakhil kata Rasulullah adalah orang ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka biasakan menjawab. Kalau kita mendengar salawat, kita juga mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Yang ketiga, berdasarkan arahan Allah dalam Al-Quran bahwa kita harus kemudian atau tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Itu arahan Allah dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Al-Quran kalau kita lihat, panggilan orang beriman itu jumlahnya sekitar 89 kali. Panggilan orang beriman dalam Al-Quran jumlahnya 89 kali. Dan setiap kali ada panggilan, setelahnya ada larangan ataupun perintah. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah. Wahai orang-orang beriman, jangan makan riba dan seterusnya. Tetapi setiap kali Allah menyebutkan, wahai orang-orang beriman, jelas objek larangannya, jelas objek perintahnya. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka berwudulah. Jelas, berwudu sebelum salat. Wahai orang-orang beriman, tinggalkan riba. Jelas larangannya, tinggalkan riba. Tetapi dalam ayat ini, Allah hanya mengatakan, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam hal apa? Tidak jelas. Untuk itu para ulama mengatakan, dalam segala hal, jangan sampai kita mendahului Rasulullah SAW. Sebelum ada rekomendasi dan pernyataan dari Rasulullah, jangan melakukan apa-apa. Jangan sekali-kali kita sholat sebelum kemudian bertanya kepada Rasul tata cara sholat. Jangan berpuasa sebelum ada penjelasan Rasulullah bagaimana tata cara berpuasa. Karena sahnya ibadah ada ditentukan kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau ada larangannya, mari kita kemudian tinggalkan. Karena itu bagian dari jangan mendahului Allah dan jangan mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya, ketika kita menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan meneladaninya, mencontoh perilakunya, dan mencontoh seluruh gaya hidupnya atau mencontoh seluruh perilaku dan akhlaknya. Saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mengapa? Apa rahasia? Allah menempatkan laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah dalam pembahasan masalah perang Ahzab. Karena ayat ini berada pada surat 33 ayat 21. Apa rahasianya? Tentu rahasianya di situ adalah bahwa kita harus mencontoh Rasul dalam hal yang terkecil sampai hal yang besar. Hal besar itu apa? Dalam kesabaran, dalam semangat, dalam perjuangan, bahkan dalam peperangan sekalipun, mari kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena demikianlah Allah Rasul diutus oleh Allah untuk menjadi contoh teladan bagi kita semua. Yang lainnya, tentu kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah adalah dengan jangan sekali-kali membesarkan suara di hadapannya. Walaupun Rasulullah sekarang sudah tidak ada lagi di hadapan kita,
Bagaimana kita cara mempraktekkan saat ini? Tentu yang pertama adalah ketika dibacakan hadisnya, dengarkan dengan baik. Ketika kita berziarah ke makamnya, mari kita jangan sampai mengeraskan suara di hadapan makam dan kuburannya. Demikian juga kalau kita kemudian mendapati orang-orang yang ahli hadis ataupun ahli ulama, mari kita kemudian menghormati karena dia adalah pewaris Nabi. Begitulah cara kita untuk mengamalkan, jangan mengeraskan suara di hadapannya. Yang lainnya tentu mari kita mentaati apapun perintahnya dan kemudian meninggalkan apapun larangannya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah kemudian perintahkan, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Ada seorang sahabi ya, ketika Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Allah melaknat orang yang kemudian memakai tato, Allah melaknat orang yang kemudian menyambung rambut, Allah yang kemudian melaknat orang yang merubah ciptaan Allah. Ummu Ya'qub namanya, kemudian mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Aku ini sering baca Quran, tetapi aku belum pernah kemudian mendengar apa yang engkau ungkapkan, wahai Ibnu Mas'ud. Alangkah banyak kamu kemudian melaknat." Kata Ibnu Mas'ud, "Bukan saya melaknat, tapi Rasul melaknat." Kemudian kata beliau, Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud, "Bukankah engkau sering membaca ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu?" Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, engkau harus laksanakan, dan apa yang dilarang, engkau harus tinggalkan. Berarti, walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran atau larangan untuk kemudian memakai tato, tetapi ini merupakan larangan Rasulullah, maka kita pun harus meninggalkannya. Maka apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Dan apa yang diperintahkan oleh beliau, walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran, maka kita kemudian harus mengikutinya sebagai pengamalan dari Al-Quran tadi, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah, laksanakan. Apa yang dilarang, maka kita harus meninggalkannya. Itulah diantara tata cara kita kemudian mencintai Rasulullah, bukan sebatas kemudian mencintai tanpa ekspresi, tanpa kemudian ada ikhtiar, ada usaha, tidak ada amal. Tetapi bagaimana kita mencintainya beliau dengan berselawat kepadanya, dan kemudian berselawat ketika namanya disebut di hadapan kita, atau kemudian meneladani seluruh perilakunya, atau kemudian mentaati perintahnya atau mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu semua wujud dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya yang saya sampaikan sebagai bagaimana kemudian Allah menyebutkan terkait dengan akhlak Rasul yang sangat agung. Allah berfirman, ini bagian dari Allah menyebutkan akhlak agung Rasulullah dalam surat At-Taubah ayat 128 untuk kita pahami. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ada 3 akhlak Rasul yang sangat mulia di sini. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat hati Rasulullah melihat penderitaan kalian. Jadi Rasul itu tidak selalu mengatakan saya, tetapi yang kemudian dirasakan berat itu kalau melihat umatnya menderita. Jadi tidak memikirkan dirinya lagi, memikirkan umatnya. Maka seringkali Rasul mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka satu ketika Rasul kemudian melihat orang yang sakaratul maut, lalu dia berharap dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau bisa semua orang yang mengalami sakaratul maut, sakitnya dibebankan kepada saya saja. Tidak usah dibebankan kepada umatku. Biarkan dia mati dalam keadaan happy, dalam keadaan tenang, dalam keadaan merasakan kebahagiaan. Semua sakitnya limpahkan kepada saya." Itu permintaan Rasul kepada Allah. Walaupun tentu tidak dikabulkan. Karena setiap orang yang berpisah antara jasad dengan ruhnya pasti merasakan kesakitan. Walaupun begitu, bahwa kemudian orang beriman ketika dicabutnya walaupun sangat sakit, tetapi karena sudah diperlihatkan bayang-bayangan surga di hadapannya, dia tetap merasa tenang dan bahagia ketika kemudian merasakan sakit yang sangat berat karena di hadapannya sudah diperlihatkan surga tadi. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang akhlak agung Rasulullah SAW adalah harisun alaikum. Dia sangat ingin kita semua selamat dan terbebas dari api neraka. Rasul sangat menginginkan kita selamat semuanya dan mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun dalam hati Rasul, biarkan umatku menderita, biarkan umatku masuk neraka. Tidak. Sehingga Rasul pernah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Maka para sahabat kemudian bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa mereka yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul kemudian mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. "Wa man asani fahuwa ya'ba." Barang siapa yang enggan dan siapa yang tidak taat kepadaku, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Lagi-lagi, sekali lagi, Rasul sangat menginginkan kita semua masuk surga. Mungkin kita pernah mendengar sejarah atau kisah ketika kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran kepadanya. "Wahai Ibn Mas'ud, bacakan Quran kepadaku." Kata Ibn Mas'ud, "Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Bacakan kepadaku." Maka Rasul kemudian, Ibn Mas'ud pun membacakan Al-Quran dimulai dari awal surat An-Nisa. "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Dibaca sampailah Ibnu Mas'ud pada ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bahwa pada hari kiamat nanti semua umat-umat akan didatangkan Rasul untuk menjadi saksi bagi umatnya, dan kamu pun Muhammad akan didatangkan untuk menjadi saksi bagi umatmu. Ketika itu Rasul kemudian terdiam dan mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, berhenti sampai di sini saja." Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menengok ke wajah Rasulullah. Rasul kemudian mencucurkan air mata. Mengapa kemudian Rasul menangis? Karena dia akan menjadi saksi bagi umatnya, dan dia khawatir memberatkan umatnya dan menjadi sebab masuk neraka. Ini sekali lagi menjadi bukti bahwa Rasul sangat cinta kepada kita, sangat ingin kita selamat, sangat ingin kita bahagia. Bagaimana kita kemudian menghayati bahwa dan merasakan apa kesedihan Rasul seperti itu, maka tentu kita berupaya dan berusaha untuk tetap kita mencintai Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita pun akan masuk surga dan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah bahwa bil mu'minina raufur rahim. Rasul terhadap orang beriman itu maha penyayang, maha kasih. Sehingga kita dengar dalam sejarah, namanya Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu ketika beliau masih berumur 10 tahun sampai kemudian berumur 20 tahun. Artinya beliau membantu Rasulullah selama 10 tahun. Tapi Anas bin Malik tidak pernah mendengar kata-kata tidak pernah kemudian marah kepada Anas bin Malik. Padahal dia masih balita, masih kecil. Mungkin saja banyak kesalahan, tapi tidak pernah memarahi Anas bin Malik. Itulah bukti bahwa sesungguhnya Rasulullah sangat sayang kepada orang-orang beriman, sangat cinta kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 akhlak yang utama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang menjadi bukti bahwa sesungguhnya memang Allah sangat mencintai Rasulullah karena memiliki akhlak yang sangat agung. Itu mungkin dulu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan menjadikan kita sebagai umatnya yang terus mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita insya Allah bahagia dunia dan selamat akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.